Spiritual itu kembali lagi bahwa itu adalah mengandung arti ruhani, atau lebih luas lagi spiritual itulah perjalanan ruhani seseorang, perjalanan ke dalam diri seseorang. Jadi kembali lagi Kap menyampaikan di sini, mohon maaf kepada masyarakat, bahwa jangan diartikan spiritual itu yang aneh-aneh. Jika ada orang yang mengaku sebagai spiritualis atau mengaku sebagai pejalan spiritual yang bertingkah laku aneh-aneh atau ucapannya aneh-aneh yang berkaitan dengan supranatural, uka-uka, mohon maaf, itu bukan spiritual yang sebenarnya, hanya mengaku-aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, mengapa kita penting untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual? Seberapa pentingkah perjalanan spiritual itu? Spiritual sebenarnya adalah hakikat hidup dan kehidupan manusia. Spiritual adalah ruhani. Artinya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari seseorang manusia. Cuma sebelum melangkah membahas terlalu jauh, sedikit Kap memberikan satu penjelasan, barangkali meluruskan. Selama ini spiritual dipahami oleh masyarakat sesuatu yang berkaitan dengan dunia praktisi, atau spiritual itu diartikan oleh masyarakat pada umumnya adalah hal-hal yang irasional yang berkaitan dengan uka-uka lah, dunia supranatural dan sebagainya. Padahal spiritual itu tidak ada kaitan dengan itu. Spiritual itu kembali lagi bahwa itu adalah mengandung arti ruhani, atau lebih luas lagi spiritual itulah perjalanan ruhani seseorang, perjalanan ke dalam diri seseorang. Jadi kembali lagi Kap menyampaikan di sini, mohon maaf kepada masyarakat, bahwa jangan diartikan spiritual itu yang aneh-aneh. Jika ada orang yang mengaku sebagai spiritualis atau mengaku sebagai pejalan spiritual yang bertingkah laku aneh-aneh atau ucapannya aneh-aneh yang berkaitan dengan supranatural, uka-uka, mohon maaf, itu bukan spiritual yang sebenarnya, hanya mengaku-aku gitu. Kembali lagi bahwa spiritual atau spiritualitas tidak ada kaitannya dengan dunia praktisi seseorang gitu. Mengapa pentingnya seseorang melakukan sebuah perjalanan spiritual? Kembali lagi bahwa spiritual itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seseorang. Itulah hakikat dari hidup dan kehidupan seseorang, spiritualnya, ruhaninya. Artinya perjalanan spiritual ini sesuatu yang keharusan itu. Sesuatu yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Manusia manakala ingin mengenal dirinya harus melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri, perjalanan spiritual. Yang entry point-nya adalah mengenal Tuhannya. Kenalilah dirimu, maka akan kenal Tuhanmu. Itulah sebuah makna dari perjalanan spiritual.
Perjalanan spiritual adalah fitrah manusia. Mengapa itu harus dilakukan? Karena manusia tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan jiwa, manakala tidak melakukan sebuah perjalanan spiritual. Dengan hiruk pikuk kehidupan modern ini, tentunya perjalanan spiritual sangatlah penting gitu. Tapi tentunya barangkali banyak metode. Seperti apa sih perjalanan spiritual itu gitu. Kap mencoba menjelaskan dari sisi Islam bahwa tentunya perjalanan spiritual ini bermula dari sebuah kesadaran diri. Kesadaran diri mungkin bermula dari sebuah kehampaan hidup kita. Hidup kita merasa hampa, hidup kita merasa tidak tenang, selalu gelisah. Sehingga timbul sebuah kesadaran diri. Hidup merasa banyak dosa, timbullah sebuah kesadaran diri. Dari sebuah kesadaran diri, melangkah, ingin melakukan sebuah perjalanan spiritual. Tentu melalui metode yang baik ya. Perjalanan spiritual atau spiritualitas di dalam Islam dikenal dengan ajaran tasawuf ya. Baik lagi bahwa spiritualitas atau perjalanan spiritual di dalam agama Islam dikenal dengan ajaran tasawuf atau sufisme. Nah, di dalam tasawuf ada beberapa metode jalan untuk memahami tentang ajaran tasawuf itu. Biasanya dengan masuk kepada sebuah torekoh. Torekoh itu adalah satu kumpulan majelis zikir yang dipimpin oleh seorang mursyid yang mengajarkan tentang bagaimana zikir membersihkan hati, bagaimana zikir untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana memahami ajaran tasawuf dengan benar. Itulah torekoh. Torekoh itu banyak ya. Ada kurang lebih 40 torekoh yang mutabaroh. Ada Satoriyah, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sajiliyah, Tijaniyah, Samaniyah, dan sebagainya. Kembali lagi kepada tema awal, perjalanan spiritual bermula dari sebuah kesadaran diri. Tentunya kesadaran diri ini dari kehampaan. Kok hidup merasa hampa, hidup merasa kok saya ini keluar dari rel jalur ya, keluar dari nilai-nilai agama. Sehingga timbullah sebuah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri artinya perjalanan spiritual ini bermula dari sebuah kesadaran diri. Perjalanan spiritual rumusnya harus kembali kepada nilai-nilai agama. Harus kembali kepada aturan syariat agama. Itulah sebuah kesadaran diri lalu melakukan sebuah perjalanan spiritual. Tentunya seperti yang tadi Kap sampaikan, di dalam ajaran Islam ada ajaran tasawuf yang di dalam tasawuf itu ada beberapa torekoh ya, yang dipimpin oleh seorang mursyid. Sebaiknya memang untuk memahami, untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual, sebaiknya dibimbing oleh seorang guru pembimbing atau mursyid. Di dalam ajaran tasawuf ada dikenal dengan torekoh, mursyid torekoh. Itu sebaiknya memang dibimbing oleh seorang mursyid torekoh, sehingga kita memahami spiritual, memahami ajaran tasawuf dengan benar, tidak melenceng gitu. Karena untuk memahami atau untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual ini tentunya perlu kehati-hatian, banyak jebakan-jebakan, sehingga wajib kembali lagi perlu guru pembimbing atau mursyid. Perjalanan spiritual tadi dimulai dari sebuah kesadaran diri. Tentunya dari kesadaran diri itu kita bermuhasabah, menghisab diri kita. Lakukanlah sebuah taubatan nasuha. Dengan tekad bulat kita niat berubah, ingin niat taubat. Itulah cikal bakal atau awal dari sebuah perjalanan spiritual. Bermula dari sebuah kesadaran diri dengan taubatan nasuha, lalu diisi dengan zikir, beristighfar untuk memohon ampunan, memohon
maaf, minta diampuni segala dosa kita. Dengan pengosongan diri, taholi, lalu tahali, mengisi dengan sesuatu yang baik. Lalu tajali, kita mengenal diri kita, kita mengenal Tuhan kita. Nah, untuk melakukan sebuah perjalanan tadi, kembali lagi dalam ajaran tasawuf yang dikenal di dalam Islam, itu sebaiknya, bahkan wajib, dibimbing oleh seorang guru pembimbing, seorang guru mursyid, sehingga kita tidak salah jalan, kita sesuai dengan relnya, gitu loh. Itulah sebenarnya mengapa pentingnya sebuah perjalanan spiritual. Jadi karena apa? Untuk mendapatkan sebuah ketenangan batin, untuk mendapatkan sebuah ketenangan hati, ketenangan jiwa, tentunya dengan melakukan sebuah perjalanan spiritual, perjalanan ke dalam diri, perjalanan rohani. Itulah yang tadi sudah saya sampaikan bahwa spiritual seperti yang Kap sampaikan di awal bahwa tidak ada kaitan dengan dua dunia praktisi. Karena niat perjalanan spiritual itu hanya nikmati perjalanannya dan abaikan pencapaiannya. Artinya ini adalah hanya memohon ridha Allah, mardotilah. Tidak ada target harus mendapatkan ilmu ini. Perjalanan spiritual itu ada sebuah keridoan, memohon ridha Allah. Perjalanan spiritual ada sebuah cinta, mahabbah pada Allah. Jadi di dalam melakukan sebuah perjalanan spiritual, seseorang itu hanya tertuju kepada Allah, lillahi ta'ala. Tentunya seseorang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual dengan istiqomah, totalitas, serta dibimbing oleh seorang guru pembimbing, seorang mursyid, dalam perjalanan itu secara otomatis diberikan bonus oleh Allah. Barangkali mau unah ya, hadiah, ketajaman intuisi, barangkali juga bisa memprediksi sesuatu yang jauh ke depan. Tetapi itu hanya bonus, maunah, bonus dari perjalanan spiritual, bukan tujuan. Terkadang mendapatkan bonusnya itu bisa mengobati orang yang sakit. Kembali lagi itu bonus atau keistimewaan, hadiah dari Allah, maunah. Mengapa hal itu terjadi? Tentunya dengan seseorang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan selalu berusaha untuk membersihkan hatinya, mencari sebuah ketenangan batin, selalu berzikir, hatinya akan bersih, pikirannya akan jernih. Dari hati yang bersih dengan pikiran jernih terkoneksi, sehingga itu akan timbul sebuah ketajaman intuisi, kepekaan batin, itu secara otomatis. Dan maunah akan datang bonus dari Allah. Kelebihan-kelebihan tadi. Tentunya setiap orang, setiap perjalanan spiritual diberikan keistimewaan yang berbeda-beda dari Allah. Itu kembali lagi bahwa itu hanya bonus dari perjalanan spiritual, bukan tujuan utama. Tujuan utama dari perjalanan spiritual adalah mendekatkan diri kepada Allah, memohon ridha Allah, selalu berusaha membersihkan hati, mencari ketenangan batin untuk mendapatkan ketenangan hati. Karena hakikat dari kebahagiaan seseorang, hakikat dari kebahagiaan manusia adalah mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Tadi bermula dari sebuah kesadaran diri, kita taubatan nasuha, selalu beristighfar, mengosokkan diri dari sesuatu yang kurang baik, tahali, mengisi dengan sesuatu yang baik, dengan berzikir, dengan bertasbih, bertahlil, bersolawat Nabi, sehingga kita mengenal diri kita, tazal. Dan intinya adalah puncaknya mengenal Tuhannya. Kembali lagi, Kap menyampaikan bahwa spiritual atau spiritualitas tidak ada kaitannya dengan hal yang aneh-aneh, tidak ada kaitannya dengan dunia praktisi seseorang. Perjalanan spiritual ada sesuatu keharusan. Siapapun orang itu, apapun profesinya, apapun status sosialnya, jika ingin mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan jiwa, harus melakukan sebuah perjalanan spiritual.
Sahabat semuanya, seorang pejalan spiritual yang sudah mencapai puncak kesadaran spiritual, seorang salik atau seorang sufi, justru mereka itu memiliki pandangan jauh ke depan, visioner. Jadi rumusnya seorang yang telah memahami dan melakukan sebuah perjalanan spiritual yang benar, cara pandangnya akan lebih rasional, cara pandangnya akan lebih jernih. Mengapa demikian? Karena pikirannya jernih, hatinya bersih. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, sesuatu yang baik, bahkan visioner itu, rasional. Jadi rumusnya orang yang sudah mencapai sebuah kesadaran spiritual, ucapan dan pikirannya akan rasional. Mereka bisa memilah-milah mana pengalaman spiritual, mana eksternal yang memang perlu untuk disampaikan kepada khalayak umum, untuk kemaslahatan umum. Sesuatu yang rasional, yang logik. Sehingga seorang pejalan spiritual itu goalnya adalah membangun sebuah peradaban dunia, membangun sebuah tatanan dunia. Coba kita lihat sejarah. Orang-orang yang melakukan sebuah perubahan di dunia, membangun sebuah tatanan baru, peradaban baru, dilakukan oleh orang pejalan spiritual, seorang sufi. Aljabar dengan matematikanya, Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, dan sebagainya. Banyak itu tokoh-tokoh sufi. Di era-era yang sekarang ini, abad ke-20, ada namanya Ayatullah Khomeini dengan revolusi sosialnya di Iran, melakukan sebuah perubahan besar. Terlepas dari apa itu paham mereka. Di India ada Mahatma Gandhi dengan perjalanan spiritual, sebuah kesadaran, sehingga merubah India lebih baik lagi dan sebagainya. Kembali lagi bahwa seseorang yang sudah mencapai puncak kesadaran spiritual, hidupnya akan tenang, jiwanya akan bersih, berpikirnya akan jernih, rasional, logik, ucapannya mengandung hikmah, membuat orang lebih tenang, mencerahkan, dan mampu membangun sebuah peradaban baru, tatanan baru yang lebih baik. Itulah goal dari seorang pejalan spiritual. Mengapa demikian? Antara hati dan pikirannya jernih, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Totalitas istiqomah, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir. Itulah barangkali yang dapat sampaikan obrolan ringan ini. Kembali lagi bahwa spiritual jangan diartikan sempit. Spiritual atau spiritualitas atau perjalanan spiritual tidak ada kaitan dengan dunia yang irasional, uka-uka. Justru kebalikannya, seorang pejalan spiritual harus rasional, harus logik, harus berpandangan ke depan, harus berpikir out of the box. Berpikiran out of the box itu melampaui kebiasaan orang-orang awam, melampaui kebiasaan pada umumnya orang di dunia ini. Mampu melakukan sebuah perubahan, peradaban baru yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.